Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Arahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, apa kabar semuanya? Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita jumpa lagi ya di tema 7 subtema 4 pembelajaran 6 ini. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Dan tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan melakukan kegiatan membuat maket dan menulis kembali dongeng, siswa mampu menyebutkan isi dongeng binatang, serta siswa mampu menceritakan kembali isi dongeng yang telah dibaca dengan bahasa yang santun. Dengan mencermati gambar dari isi teks, siswa mampu menyatakan pecahan setengah, pecahan sepertiga, dan pecahan seperempat sebagai bagian dari keseluruhan. Dengan mencermati gambar dan teks, siswa mampu menyajikan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret. Dengan melakukan kegiatan membuat maket, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan, mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat karya hiasan, mengidentifikasi cara menggunakan bahan dan alat, serta mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan buatan. Dan siswa mampu membuat karya hiasan dengan bahan buatan. Yuk kita mulai pembelajarannya. Kalian amati gambar berikut ini. Kira-kira teman kalian sedang berbuat apa ya? Atau sedang melakukan apa? Ya, mereka sedang membuat maket kebun binatang. Ada yang membuat binatangnya, ada yang membuat maket pohonnya, kemudian digabung dalam suatu maket kebun binatang. Mereka bekerja berkelompok. Siti dan teman-temannya membuat maket kebun binatang. Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat maket kebun binatang. Mereka melengkapi cerita dongeng binatang. Kelompok Siti memilih tempat wisata kebun binatang Surabaya. Siti melengkapi dengan cerita Sura dan buaya. Nah, sekarang ayo menulis ya cerita dongengnya. Nah, Bu Guru akan memberi contoh dongengnya yaitu Burung Gagak yang Sombong. Dengarkan ya. Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor burung gagak di hutan belantara. Ia hidup bersama dengan kawanan burung gagak lainnya. Suatu hari, si burung gagak menemukan rontokan bulu burung merak yang indah. Walaupun hanya rontokan bulu, namun bulu-bulu tersebut masih terlihat indah. Indahnya bulu-bulu burung merak ini, aku akan mengenakan bulu-bulu burung merak ini agar terlihat cantik. Dengan cara ini, aku bisa berkawan dengan kawanan burung gagak, kata si burung gagak. Si burung gagak kemudian mengenakan rontokan burung merak tersebut ke tubuhnya. Kemudian ia terbang mencari kawanan burung merak. Tidak lama kemudian, si burung gagak berhasil menemukan tempat tinggal kawanan burung merak. Mulailah si burung gagak tinggal bersama kawanan burung merak. Awalnya, si gagak dapat diterima dengan baik oleh kawanan burung merak. Namun, lambat laun kawanan tersebut mulai kesal dengan kesombongan si gagak. Tidak lama kemudian, kawanan burung merak akhirnya menyadari bahwa si sombong hanyalah seekor burung gagak yang menyamar menjadi seekor burung merak. Maka kawanan burung merak tersebut mengusirnya. Ternyata engkau hanyalah seekor burung gagak yang menyamar menjadi burung merak. Pergi engkau dari sini. Engkau tidak pantas tinggal bersama kami.
Terang saja si Gagak merasa marah dengan pengusiran oleh kawanan merak. Tidak punya pilihan lain, maka pergilah si burung gagak untuk kembali berkumpul dengan kawanan burung gagak, burung sebangsanya. Tapi sayang, di tubuh si Gagak masih menempel buru-buru merak. Akibatnya, kawanan Gagak tidak mau menerima kehadirannya karena disangka sebagai burung merak. "Siapakah kamu, hai burung merak? Tempatmu bukan di sini. Pergilah jauh-jauh dari tempat kami." Marah, kesal, sekaligus sedih bergejolak dalam dada si Gagak. Karena tidak mempunyai teman, ia merasa hidup tak berarti. Akhirnya si Gagak yang putus asa berusaha mengakhiri hidupnya dengan cara menceburkan diri ke dalam lubuk. Tenggelam di dalam lubuk, akhirnya matilah si burung gagak. Demikianlah cerita dongeng tersebut. Ayo berlatih. Kelompok Siti berjumlah 12 orang. Setengah bagian membuat maket, sepertiganya menulis dongeng. Sisanya menyiapkan bahan dan merapikan karya. Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, berilah tanda centang pada gambar berikut yang menunjukkan pecahan dan tanda silang atau X yang tidak sesuai dengan pecahan di samping gambar ya. Nah, lihat ini. Setengah adalah ya, yang gambar nomor 1 kita kasih tanda silang, 2 silang, nomor 3 centang, nomor 4 centang, nomor 5 silang ya di barisan pertama itu. Di barisan kedua adalah pecahan sepertiga. Mana pecahan sepertiga? Iya, di gambar nomor 1. Nomor 2 kita silang, nomor 3 iya, nomor 4 iya, dan nomor 5 kita silang ya, bagian baris kelima itu ya. Nah, sekarang di paling bawah pecahan seperempat. Gambar pertama, ya betul. Gambar kedua kita silang. Gambar ketiga betul. Gambar keempat betul. Gambar ke-5 betul ya. Jadi ada satu gambar lebih ya. Ya. Oke, nah kita lanjut. Buatlah gambar yang menunjukkan pecahan di samping. Nah, ini ada pecahan setengah. Nah, gambarnya itu yaitu kotak dibagi dua. Dibagi duanya menyilang ya. Jadi seperti sepertiga. Seperti segitiga. Segitiganya ada dua. Nah, itu lingkaran dibagi dua. Kotak itu dibagi dua horizontal ya. Nah, itu jadi setengah juga. Berikutnya pecahan sepertiga. Kita gambar suatu bidang ya, bidang ini lingkaran dibagi 3 bidang lingkarannya. Ini kotak dibagi 3, bisa satu bagian diarsir ya. Nah, itu juga lingkaran dibagi 3, satu bagian diarsir jadi sepertiga. Kita kita mulai lagi atau kita lanjut dengan seperempat. Nah, ini ada kotak dibagi 4, satu diarsir. Nah, ini juga ada kotak dibagi 4, garisnya tidur ya. Diarsir satu bagian ya. Nah, itu juga lingkaran bidangnya dibagi 4, satu bagian diarsir ya. Kalian boleh membuat bentuk-bentuk yang lainnya ya. Nah, kalian bagi sesuai dengan perintah pecahannya. Ayo berlatih, selesaikan permasalahan berikut yang berkaitan dengan pecahan. Nomor 1, kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Setengahnya bertugas membuat maket. Berapa siswa yang bertugas membuat maket? Setengahnya berarti 12. Iya, pintar, 12 dibagi 2 ya. Diketahui kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Setengahnya membuat maket. Ditanya, berapa siswa yang bertugas membuat maket? Kita jawab ya. Yang membuat maket adalah berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi jumlah yang bertugas membuat maket adalah 6 siswa. Kita lanjut ya. Di nomor 2, kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Sepertiga bagian bertugas menulis kembali dongeng. Berapa siswa yang bertugas membuat dongeng? Ingat, sepertiga berarti 12 dibagi? Iya, dibagi 3. Diketahui kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Sepertiga bagian bertugas menulis kembali dongeng.
Ditanya, berapa siswa yang bertugas menulis dongeng? Dijawab, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi, jumlah yang bertugas menulis dongeng adalah 4 siswa. Kita lanjut ya. Nomor 3. Siswa di kelas Siti berjumlah 24 siswa. Seperempat bagian pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Berapa siswa yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah? Ingat, ini 24. 24 seperempatnya berarti dibagi berapa? Iya betul, 24 dibagi 4 itu kuncinya. Diketahui di kelas Siti berjumpa 24 orang. Seperempat bagian pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Ditanya berapa siswa yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah? Betul, dijawab ya. 24 dibagi 4 sama dengan 6 ya. Jadi siswa yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah adalah 6 orang. Kita ke nomor 4. Di sebuah kebun binatang terdapat 8 ular. Seperempat bagian ular berbisa. Berapa ekor ular berbisa? Nah, di suatu kebun binatang terdapat 8 ekor ular, seperempat bagian ular berbisa, berarti iya betul, dijawab 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi jumlah ular yang berbisa adalah 2 ekor. Nah, sekarang kita berkreasi ya. Ayo membuat maket kebun binatang sederhana. Siapkan nih alat dan bahannya, terdiri dari 1 kertas karton, 2 kertas manila, 3 plastisin, 4 lem kertas, 5 cat air, 6 gunting, 7 pensil, dan 8 penggaris. Nah, kalian siapkan alat dan bahannya. Nah, ini contoh gambarnya ya. Kalian lihat tuh ada binatang apa saja ya, betul. Ada harimau, ada gajah, ada dinosaurus, ada kura-kura, dan sebagainya. Langkah-langkah membuat maket kebun binatang. Tuh, membuat dasar maket. Potonglah kertas karton yang tebal dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar 40 cm. Berilah warna sesuai dengan keinginan. Biasanya kebun binatang warnailah dengan warna hijau. Nomor 2, membuat binatang. Buatlah beberapa hewan dari kertas manila, kemudian diberi warna. Hewan juga bisa dibuat dari plastisin loh. Nomor 3, membuat pagar. Buatlah pagar dari kertas atau koran bekas yang digulung, kemudian dicat. Rangkailah kertas gulung tadi membentuk pagar dengan lem. 4, membuat pohon. Buatlah pohon dari kertas atau koran bekas yang digulung, kemudian dicat. Rangkai kertas gulung tadi membentuk pohon dengan daun dengan lem ya. Nomor 5, memasang binatang, pagar, dan pohon pada dasar maket. Pasanglah binatang, pagar, dan pohon pada dasar maket dengan menggunakan lem. Nah, kalian bisa melihat video tutorial pembelajaran maket kebun binatang.
Demikianlah pembelajaran tema 7 subtema 4 ini dalam pembelajaran 6 kebersamaan di tempat wisata untuk kelas 2 SD dan MI. Terima kasih ya telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya hanya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.